Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Rirawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal skripsi saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Bibit Terbaik Menggunakan Metode GAP Kompetensi. Dan nama saya Gita Rirawan dari kelas D4A. Di sini pendahuluan, yaitu pendahuluan saya itu petani adalah sebuah sektor yang sangat penting bagi masyarakat, juga mengumpulkan hasil pangan untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Pada sektor petani, pada sebagian juga masih banyak mengalami kesulitan untuk menentukan untuk memilih bibit apa yang mereka akan gunakan dalam bercocok tanam. Sebagian negara yang berjuluk negara agraris merupakan negara yang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani dan termasuk negara yang memiliki banyak sekali sumber daya alam sangat melimpah ruah. Pada sektor pertanian memiliki peran penting bagi kelangsungan hidup bagi mayoritas penduduk Indonesia dikarenakan penghasilan pangan yang diperoleh tiap tahunnya mengalami peningkatan. Pangan adalah sebuah penghasilan dari hasil mereka lakukan dari sebuah pekerjaan sebagai petani. Masalah dan rumusan batasan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut. Bagaimana cara agar dapat memilih bibit bibit unggul dengan metode GAP kompetensi? 2. Bagaimana reaksi dan sikap petani desa dengan kepuasan terhadap bibit unggul? Adapun batas permasalahan dan penelitian adalah sistem ini diterapkan di lingkungan sekarang. Informasi hanya dapat dilihat pada sistem tersebut. Tujuan dan manfaat. Tujuan yang saya buat yaitu tujuan penelitian ini adalah untuk membantu para petani bisa menentukan varietas bibit padi terbaik dan unggul. Manfaat menjadikan dalam penelitian ini adalah bagi penulis dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan dapat mengembangkan pengetahuan serta pengalaman dalam mengembangkan sistem pendukung keputusan berbasis web. Landasan teori yaitu bibit padi. Penjelasan bibit padi adalah padi bibit bulir gabah yang dihasilkan secara khusus dengan tujuan untuk disemai atau ditabur menjadi tanaman yang pada akhirnya akan tumbuh dan dapat menghasilkan untuk dipanen benih, produksi dan pelihara sedemikian rupa sehingga dites kemudian varietas dapat dipelihara. Petani adalah seorang yang bekerja di bidang pertanian utamanya dengan cara melakukan pengolahan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman, memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun penjualan kepada orang lain. Mereka juga dapat menyediakan bahan mentah bagi industri seperti serealia untuk minuman beralkohol dan buah untuk jus dan wortel. Observasi yaitu selanjutnya adalah metode yang saya gunakan adalah pengambilan data. Untuk pengambilan yaitu observasi, wawancara, dan sistem pendukung keputusan. Yaitu observasi adalah kegiatan pengamatan pada sebuah objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek tersebut. Pengujian yang diteliti dan diamati tujuan untuk mengumpulkan data atau penilaian. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan atau direkam secara audio, visual atau wawancara. Dalam kajian pengamatan tersebut dalam pelaksanaan di BPTP Jatim Karangploso, waktu penelitian yang dapat dilakukan selama kurang lebih 3 bulan dimulai pada bulan Oktober 2021. Sistem keputusan GAP kompetensi merupakan sebuah perbedaan antara profil yang dimiliki oleh masing-masing alternatif dengan profil standar. Hal tersebut dapat dilihat pada persamaan GAP profil atribut, profil target. Hasil akhir dari sebuah GAP kompetensi adalah ranking varietas padi yang akan ditanam. Penentuan ranking berpatokan pada perhitungan data yang dibutuhkan unsur pada sistem. Alur penelitian dalam melakukan penelitian terdiri ada beberapa tahap penting yang dijelaskan seperti terdapat pada gambar 1. Alur penelitian ini mempunyai tujuan agar para pembaca dapat benar-benar mengalami langkah-langkah dalam membuat sebuah sistem keputusan menggunakan metode GAP kompetensi. Itu digambar jadi DFD yaitu data petani, hasil sistem keputusan, data tanah dan kerja berbobot yaitu admin, hasil olahan data padi, hasil data alternatif, hasil olah data kerja, hasil olah data bobot, hasil bibit sistem pemilihan bibit padi.
Alurnya yaitu studi literatur, pengumpulan data, wawancara observasi, pengolahan data, prototipe, testing, dan selesai. Sekian dari presentasi dari saya. Kalau misal ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.